Hai sahabat UM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Winda dalam acara UM Talk dari lantai 4 Gedung White Campus Universitas Mulia menyapa Anda. Sahabat UM mungkin gak asing ya dengan jurusan akuntansi. Jurusan akuntansi ini adalah bidang studi yang mempelajari materi terkait metode pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang berguna membantu pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Jurusan akuntansi dikenal juga sebagai jurusan yang sangat dekat dengan angka, khususnya segala sesuatu yang terkait dengan keuangan. Tetapi, apakah hanya itu saja yang dipelajari? Tentu bukan masalah hitung-menghitung saja, tetapi pasti ada sesuatu yang lebih menarik dalam program studi ini. Oh ya, lulusan akuntansi ternyata dikenal sebagai idaman para pencari pasangan loh. Kegigihan lulusan akuntansi telah dikenal luas lantaran kalau hilang 01 aja akan dicari sampai ketemu. Nah, kebayang nggak gimana kegigihannya? Nah, untuk itu di studio sudah hadir narasumber yang sangat kita tunggu-tunggu di sela-sela kesibukan beliau. Alhamdulillah, beliau sudah menyempatkan hadir di studio UMTV. Ya, mari kita sapa bersama-sama Bapak Alan Smith Purba SEMAK. Beliau sebagai Sekretaris Prodi Akuntansi. Halo Pak Alan, apa kabar? Baik ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat saya. Iya. Ini mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak mengenai program studi akuntansi. Nah, selain jurusan yang banyak tentang angka, sebenarnya apa saja sih yang menarik yang dipelajari di jurusan akuntansi ini? Oke, jadi memang dasarnya ya. Satu kata kalau orang dengar akuntansi itu pasti angka ya, iya. Number. Udah takut dulu males iya, nih angka, itu. hitung-hitungan. Betul. Padahal sebenarnya akuntansi itu nggak hanya melulu soal angka, tapi dia bagaimana mengatur soal yang berbau keuangan, berbau uang. Seperti contoh misalnya, ketika mbaknya misalnya ke kafe kan, kalau kita ke kafe duduk nongkrong gitu kan, ngelihat menu, waduh harga-harganya total mahal-mahal gitu. Pas kita lihat, nah pasti kita menyesuaikan harga-harga yang ada di kafe itu sesuai dengan dompet kita. Bener kan. banget, nanti kalau nggak bingung bayarnya gimana ya. Nanti malah kita bayarnya nyuci piring lagi di kafe tersebut. Bahaya kan, nggak sesuai sama Betul. Iya. Seperti itu kan. Nah pas kita lagi proses mengatur yang ada di kafe itu sesuai dengan dompet kita, itu sebenarnya sudah jadi akuntansi. Oh seperti itu dasarnya mungkin ya? Iya benar, dasarnya proses akuntansi. Jadi kalau misalnya kita googling gitu kan, akuntansi itu kan proses pencatatan, pengelompokan yang nanti akan jadinya laporan keuangan. Tapi sebenarnya akuntansi itu adalah suatu kejadian yang dimana ada satu transaksi yang menambah value, menambah nilai. Jadi ketika tadi mbak di kafe, mbaknya bertransaksi sama orang kafe, ada value yang bertambah. Si kafe value-nya bertambah uangnya atau penghasilannya. Value yang dari mbak adalah bertambah pengeluaran bisa jadi ataupun value kesenangan. Kan mbak ke kafe mungkin mau healing kan? Betul healing ya. Mau healing. Nah ada value-nya, ada nilainya. Ternyata dengan saya ke kafe saya menjadi lebih segar, lebih semangat kerjanya, lebih semangat belajarnya. Nah, lebih bahagia, lebih semangat belajar. Itu kan nilai itu value kebahagiaan. Nah, seperti itu. Jadi akuntansi itu menarik, benar, sangat menarik, dan apalagi nanti kita mempelajari tentang akuntansi manajemen, jadi itu lebih menarik. Seperti itu. Nah, ini apa sih perbedaannya akuntansi Universitas Mulia dengan prodi akuntansi di universitas lainnya? Yang jelas sangat ada perbedaannya. Jelas. Kita pasti sama-sama tahu, dan kita kalau teman-teman juga bisa lihat di webnya Universitas Mulia ya, banyak bisa lihat bahwa Universitas Mulia ini punya visi misi yaitu Global Technopreneur. Global Technopreneur yang dimana kampusnya ingin akan menuju berbasis teknologi. Nah, di akuntansi ini, di akuntansi prodi S1 akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
itu kita akan menuju akuntansi digital yang dimana berbasis finansial teknologi. Nah, yang kita teman-teman sama tahu, kita kan sekarang memasuki industri 4.0 ya. Iya, betul banget. Industri 4.0 yang dimana berbasisnya teknologi. Iya. Jadi sudah dipersiapkan ya para mahasiswa-mahasiswa ini ya. Iya, betul. Jadi sudah dipersiapkan mahasiswa-mahasiswanya untuk menggunakan sesuatu berbasis teknologi. Nah, kita di sini nanti mempelajari akuntansi digital, di mana akuntansinya mempelajari perusahaan-perusahaan startup. Oh iya. Betul, perusahaan-perusahaan startup. Yang banyak kan ya udah perusahaan-perusahaan startup. Banyak banget sekarang. Dan pasti banyak sekarang udah ada di HP, ya kan? Saya aja udah sampai 5 aplikasi, bahkan 3 tuh udah di handphone saya, di aplikasi saya. Iya, ada mungkin perusahaan startup ada yang warnanya oranye. Iya, kan? Itu andalan banget. Andalan banget ya, warnanya hijau. Masih udah jelas banyak kan. Nah, itu kan dia perusahaannya dia nggak menjual barangnya dia kan ya. Betul banget. Dia sebagai wadah aja ya. Betul, dia hanya sebagai wadah. Kalau sebagai dasarnya intinya seperti itu. Iya. Tapi kan startup lebih luas sebenarnya. Nah, dia sebagai wadah. Nah, di situ kita mempelajari gimana cara proses akuntansinya, gimana pencatatannya, sedangkan dia tidak menjual produknya, tapi dia sebagai wadah saja kan. Nah, itu bagaimana prosesnya. Nah, itu yang kita fokus pelajari. Seperti itu, bagaimana kita mempelajari keuangan teknologinya, bagaimana keuangan berbasis teknologi seperti itu. Dan yang pertama kelebihan dari prodi akuntansi mulia. Dan yang kedua, di prodi akuntansi mulia ini juga kita mempelajari akuntansi perpajakan. Seperti itu. Kita sama-sama tahu bahwa APBN ya, APBN itu sumber pendapatannya dari pajak, ya kan, sumber pendapatan dari pajak. Maka kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mengetahui bagaimana pajak itu, bagaimana proses pajaknya, bagaimana sampai dengan pajak dan apa saja sih yang dikenakan oleh pajak. Nah, gitu. Makanya sebagai Universitas Mulia, sebagai kampus yang memang juga berkontribusi untuk negara, kita mempelajari itu. Dan satu lagi, kita sebagai prodi S1 akuntansi mulia, kita juga sudah dinobatkan menjadi relawan pajak. Betul, relawan pajak oleh DJP. Oleh DJP. Kenapa kita dinobatkan sebagai relawan pajak? Karena kita udah mempelajari prodi itu. Nah, udah mempelajari. Jadi mereka nggak lagi harus mengajari dari nol ya, tidak lagi harus mengajari dari nol. Udah dikasih mata kuliah. Udah dikasih materi tersebut. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Akuntansi menarik kok. Ini apa saja sih yang harus dikuasai untuk masuk jurusan akuntansi? Apa harus kuat hitungan kah? Harus kuat hitungan ya harusnya ya, atau gimana? Ya, kalau untuk akuntansi yang pasti yang harus benar-benar harus dimiliki itu satu hal saja, yaitu adalah teliti. Berarti bukan berarti harus jago hitung-hitungannya ya? Betul, tidak. Jago hitung-hitungan yang biasanya orang bilang akuntansi itu pasti hitung-hitungan melulu. Iya, boring. Iya kan? Enggak, tidak semuanya. Tidak semuanya. Nah, akuntansi dengan manajemen itu sebenarnya memang agak mirip. Nah, seperti itu. Kayak tadi yang saya bilang, bagaimana yang tadi saya bilang di awal, ketika mbaknya di kafe, terus bagaimana memperhitungkan itu kan, itu kan sebenarnya nggak perlu hitung-hitungan yang gimana yang susah enggak kan ya, cuma bagaimana caranya. Nah, tapi kita harus perlu teliti. Seperti itu. Jadi ketelitian yang penting di sini untuk masuk jurusan akuntansi, hanya ketelitian. Betul. Jadi ya satu kata untuk akuntansi itu harus teliti. Mungkin itu ya cukup ya. Yang ini pertanyaannya. Biasanya di semester 6 suka ada konsentrasinya. Nah, kalau di S1 akuntansi sendiri konsentrasinya apa aja nih? Jadi kalau di S1 akuntansi, prodi S1 akuntansi FEB, Universitas Mulia, juga tadi sudah saya sempat singgung sedikit ya. Saya singgung sedikit. Jadi ada pajak tadi ya Pak ya. Ada pajak, ada digital. Jadi untuk nama konsentrasinya sendiri ada 2, yaitu akuntansi digital yang berbasis teknologi sama akuntansi perpajakan. Gitu. Nah, kalau untuk prospek kerja untuk mahasiswa akuntansi dengan konsentrasi pajak, itu lebih bagus prospek kerja akuntansi atau aktuaria? Jadi sebenarnya kalau dari pertanyaannya, kalau kita tahu aktuaria itu kan ilmu memperhitungkan, ilmu hitung-hitungan lah kalau dalam matematika. Sebenarnya bisa dibilang keduanya itu saling keterkaitan, karena kita juga perlu dasar hitung-hitungan untuk memperhitungkan akuntansi, tapi
uh, kalau bilang berbicara prospek kerja itu lebih akuntansi. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau aktuaria kan memang sifatnya memperhitungkan, lebih kepada hitung-hitungan 1+1 sama dengan 2 gitu misalnya. Kalau akuntansi itu nggak hanya memproses perhitungan, tapi dia memeriksa bener nggak sih 1+1 sama dengan 2, prosesnya bener nggak? Seperti contoh misalnya akuntansi kan bisa jadi auditor. Nah auditor kan tugasnya aja memeriksa prosesnya ya, memeriksa bagaimana ini udah bener nih alurnya, apakah sudah sesuai nggak yang dikeluarkan uangnya misalnya seperti itu. Jadi dan dia juga bisa jadi bisa larinya ke pajak. Karena dia memeriksa pajak. Kan audit tadi itu ya maksudnya ya. Betul, bisa lari ke pajak seperti itu. Jadi ya dibilang akuntansi dengan aktuaria jelas lebih banyak prospek kerja di dalam dunia akuntansi. Akuntansi ya. Baik. Nah, untuk tantangan terbesar kuliah di jurusan akuntansi ini apa, Pak? Tantangan terberat ya. Sebenarnya dibilang tantangan terberat nggak ada. Tidak ada. Fun-fun aja dibawanya. Fun aja, betul. Jadi akuntansi ini nggak ada tantangan. Mungkin karena kan tadi saya bilang akuntansi ini lebih teliti ya. Iya. Dasarnya ketelitian. Jadi mungkin banyak orang yang terkadang tuh pinginnya cepat, ya kan, pinginnya gerak cepat, tapi ujung-ujungnya hasilnya nggak baik karena dia nggak teliti. Nah, betul kan, seperti itu. Ya mungkin tantangan terberatnya ya harus teliti, benar, dan sabar ya. Ya, itu benar juga ya. Teliti dan sabar ya. Teliti kan butuh kesabaran kan, nah gitu. Jadi kalau dibilang tantangan terberat nggak ada. Akuntansi itu menarik kok, nggak tantangan. Sobat UM jangan khawatir. Akuntansi itu menarik, yang penting kalian teliti dan sabar. Itu kuncinya. Betul, kuncinya itu. Nah, sekarang ini kan perkembangan teknologi itu sangat cepat Pak Alan ya. Bahkan sudah banyak profesi yang sekarang digantikan oleh teknologi. Betul. Nah, apa profesi akuntansi nantinya bisa digantikan oleh teknologi juga Pak? Kira-kira gimana Pak kedepannya untuk prodi akuntansi ini? Iya, ya ini sih sebenarnya sudah jadi sering bakal jadi ketakutan ya. Bahkan nggak hanya masuk akuntansi tapi profesi akuntannya tuh seperti itu. Tapi ternyata pada saat kita ini tidak bisa. Tidak bisa digantikan. Kenapa? Kalau mungkin dari sisi administratifnya, misalnya pengelompokan biaya gitu kan, biaya yang dikeluarkan perusahaan mungkin bisa. Tapi pada saat pemeriksaannya teknologi belum. Tetap harus pakai manusia ya. Betul. Harus pakai manusia. Teknologi kan juga berasal dari manusia ya. Benar, dibuat. Betul. Jadi kan pengelompokan biaya-biaya itu kan juga berdasarkan aturan-aturan akuntansi. Nah, teknologi itu belum sampai ke arah sana. Belum. Bahkan kayak nggak bisa ke arah sana karena teknologi nggak bisa namanya memeriksa sesuatu yang harus seperti ini gitu, karena kan ada nilai-nilai subjektif manusia yang memang dia menentukan jadi kan nggak bisa. Nah jadi Sobat UM, kalian tuh jangan khawatir kalau misalnya memilih prodi ini, karena untuk prodi ini, untuk masuk ke prodi ini kalian tidak bakal tergantikan oleh yang namanya teknologi. Seperti itu ya Pak ya? Betul, tidak ada. Nah untuk lulusan SMK akuntansi yang ngambil jurusan kuliah akuntansi, apa perlu belajar lagi dari awal ya Pak Alan ya? Kalau untuk SMK akuntansi, apa dia tinggal ngelanjutin aja atau? Bukan dibilang belajar lagi dari awal ya, tapi paling nggak dia udah punya basic dasar. Dia punya basic tentang akuntansi ya. Dia udah punya basic sih dasar akuntansi, tapi dia mungkin lebih ke middle-nya aja. Saya kan taunya kan akuntansi itu debit kredit gitu ya Pak ya? Betul. Gitu ya? Iya. Nah tapi kan mereka kan sudah punya basic tuh. Sudah punya basic. Jadi mungkin lebih mudah kali ya? Iya, dibilang lebih mudah iya, tapi karena tadi saya bilang kan akuntansi itu kan nggak mesti melulu terkait keuangan, bisa memeriksa. Nah karena kita juga ngajarin itu dulu bagaimana sih, karena gini, debit dan kredit gitu kan, kalau biasa orang tahu itu kan biasa kalau dalam SMK akuntansi itu yang dia tahu tuh balance itu seimbang. Nah kita di dalam dunia mahasiswa balance itu belum tentu benar. Nah itu jadi yang jadi gitu ya? Betul, balance itu belum tentu benar, bisa saja pengelompokan biayanya salah. Jadi kan ada aturan-aturan akuntansi nih, misalnya biaya ini harusnya dimasuk dalam ini. Terus misalnya aset ini atau aktiva ini harusnya dimasukkan di sini. Nah itu kalau di dalam dunia SMK memang
mereka lebih cenderung ke balance, bagaimana debat dan kredit itu balance ya. Tapi dalam dunia mahasiswa balance itu belum tentu benar. Beda lagi nanti ya ilmunya, beda lagi, makanya ya. Tapi paling nggak anak SMK udah punya basic. Makanya saya tadi bilang mungkin lebih ke nggak ke awal sih, tapi ke middle aja seperti itu. Nah, untuk masuk ke jurusan akuntansi, bagi yang lulusan SMA, apakah itu harus jurusan IPA atau IPS juga bisa masuk ke jurusan ini? Tenang. Kalau ini tenang, mau jurusan apapun, bahkan jurusan bahasa pun itu bisa masuk akuntansi. Kalau paket C Pak bisa kan? Boleh ya. Mau sampai paket F juga boleh. Paket F ya, belum udah ada ya. Mau sampai paket F juga boleh. Akuntansi itu menarik dan menerima semuanya. Iya, nah jadi akuntansi semua jurusan atau walaupun kalian paket C, kalian bisa masuk ke jurusan ini. Betul. Oke deh. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak Alan. Bisa nggak Pak disampaikan ya 5 alasan kenapa sih S1 akuntansi ini bisa jadi pilihan tepat bagi sobat UM yang bingung mau kuliah apa? Yang pertama, akuntansi itu adalah having fun. Harus dibuat happy dulu ya Pak ya, biar belajarnya lebih mudah ya. Betul, belajar lebih mudah, having fun. Yang kedua, bagi kalian yang suka ketelitian, jelas ini harus masuk akuntansi. Karena memang tuntut apalagi prospek kerjanya akuntansi ini cukup menjanjikan loh Pak. Cukup menjanjikan. Yang ketiga, bagi kalian biasanya ini para wanita yang suka dengan perasaan, gitu kan, suka merasakan sesuatu. Ini harus masuk akuntansi. Kenapa? Karena di akuntansi itu juga nggak hanya pakai logika, tapi pakai perasaan. Iya? Iya. Waduh, gitu. Saya baru tahu loh. Nah, ini kan saya pikir paranormal aja yang harus punya. Akuntansi juga harus merasakan. Yang tadi saya bilang, balance itu belum tentu benar. Bagaimana caranya merasakan? Gitu ya. Debit dan kredit memang di SMA balance, tapi di mahasiswa itu harus merasakan. Ini ada yang salah nggak ini? Dirasakan, nggak pakai logika. Dirasakan. Gitu ya. Dirasakan dengan melihat, dirasakan seperti itu. Jadi merasakan. Yang keempat, yang kalian harus juga pahami, jujur. Nah, saya bilang jujur karena menyangkut keuangan. Betul, ya ini ya. Ini menyangkut keuangan dari setiap perusahaan ataupun perusahaan apapun itu. Yang kelima, kalian ini dengan masuknya akuntansi, kalian ini jadi punya motivasi, punya cita-cita. Jadi gini, kenapa saya bilang seperti itu? Kalian masuk akuntansi nih, kalian akan ngitung perusahaan yang banyak. Pasti kan kalian bilang, wah, jika aku punya uang sebanyak ini gimana ya? Nah, kan itu memotivasi kalian jadinya kan? Iya. Banyaknya uangnya berarti, bisa nih motivasi saya untuk bisa mendirikan perusahaan sendiri. Waduh, luar biasa. Oke, nggak keterasa ini banyak juga ya yang udah kita bahas Pak Alan. Betul. Saya ucapkan makasih banyak atas waktunya Pak Alan ya. Juga loh, makasih loh. Iya. Nah, Sobat UM, pasti sudah terjawab nih ya rasa penasaran Sobat UM untuk pada hari ini ya. Untuk sahabat UM, ingat, segala sesuatu di alam semesta ini akan menarik segala hal serasi dengannya. Itulah mengapa orang yang suka mengeluh hidupnya akan dipenuhi dengan kesialan. Orang yang malas akan dikelilingi oleh orang yang sama malas. Sebaliknya, orang yang rajin tanpa berkeluh kesah akan menerima banyak keberuntungan. Oke, saya Winda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.